Yang pertama dan yang paling utama harus diketahui oleh seorang putra kekudangane Rama, harus diketahui oleh seluruh pelaku spiritual, adalah tentang asal usul sangkan paraning dumadine urip. Yang kedua, tentang identitas jati diri pribadinya. Lah, kalau sudah mengetahui itu, harus tidak boleh lupa. Putra Rama model apapun, termasuk putra kekudangane Rama, para ahli atau para pelaku spiritual jenis apapun, kalau belum mengetahui asal usul sangkan paraning dumadi dan identitas jati diri pribadinya, wis pasti ngawur, pasti ngawur. Nah, karena ngawur, akhirnya lakunya itu nggak tepat. Bukan tidak benar ya, tapi lakunya nggak tepat karena ngawur. Lah, ini yang menjadi pokok permasalahan terbesar bagi seorang putra kekudangane Rama terutama, dan para pelaku spiritual, bahkan yang sudah ahli berspiritual pun sama. Yang menjadi pokok permasalahan, kesulitannya adalah dikarenakan belum mengetahui asal usul sangkan paraning dumadi, belum mengetahui identitas jati diri pribadinya, sehingganya tidak mengenal dirinya itu siapa. Tidak tahu keadaannya seperti apa, tujuannya kemana itu nggak tahu. Terus cara mengenal jati dirinya sendiri bagaimana? Lah, malam ini, pada kesempatan malam ini, saya akan menginformasikan secara umum tentang dua hal ini, terutama bagi para putra kekudangane Rama. Secara umum, tidak terkecuali bagi mereka yang sedang laku spiritual. Tidak sedikit di dunia ini yang sebagai putra kekudangane Rama. Tidak sedikit di dunia ini yang sedang berspiritual, bahkan sampai mengeklaim dirinya sebagai ahli spiritual, tapi sejatinya, sesungguhnya belum mengetahui asal usul sangkan paraning dumadine uripe, belum mengetahui identitas jati diri pribadinya. Tidak peduli itu seorang putra kekudangane Rama atau seorang pelaku spiritual, tujuannya adalah suci. Dan semuanya juga mengetahui bahwa suci itu tidak bisa tercampuri
oleh apapun, tidak bisa dicampuri dengan apapun. Lah, suci yang sedang dituju ini seperti itu. Suci yang sedang dituju, entah itu oleh seorang putra kekudangane Rama atau seorang ahli spiritual, adalah suci yang tidak bisa tercampuri dan tidak bisa dicampuri. Namun di dalam prakteknya selalu menciptakan noda-noda, menciptakan kotoran-kotoran yang menjadikan spiritualnya tidak suci, lakunya tidak suci, sehingga sampai habis jatah hidup di dunianya tetap tidak ketemu suci, tidak sampai disuci karena lakunya tidak suci. Jadi malam ini di Tulungagung, di kesempatan saat ini, setelah saya menginformasikan asal-usul sangkan paraning dumadi dan identitas jati diri pribadinya semua manusia tanpa terkecuali, berusahalah untuk tidak lupa. Berusahalah untuk tidak lupa. Kalau panjenengan sampai lupa, panjenengan pasti akan tersesat. Panjenengan tidak akan mengetahui diri panjenengan sendiri kalau sampai lupa. Poin pertama yang harus diketahui oleh seluruh manusia hidup adalah bahwa hidupnya itu adalah ruhnya Tuhan. Poin pertama yang harus diketahui oleh seluruh putra kekudangane Rama dan oleh seluruh pelaku spiritual, bahwa hidupnya itu adalah ruh Tuhan. Poin pertama. Jadi jangan sekali-kali meremehkan hidupnya sendiri. Jangan sekali-kali meremehkan hidupnya sendiri, karena hidup adalah ruh Tuhan. Karena adanya hidup yang tak lain dan tak bukan adalah ruh Tuhan yang ada di dalam diri kita, kita bisa bergerak, bisa berpikir dan lain sebagainya, bisa bekerja, bisa berkeluarga, bisa beragama, bisa berdoa, bisa menyebut nama-nama Tuhan. Itu dikarenakan ada ruh Tuhan di dalam diri kita, yaitu hidup. Jadi jangan sekali-kali meremehkan hidup kita sendiri. Selama kita meremehkan hidup kita sendiri, selama kita mengabaikan hidup kita sendiri, maka selama itu kita akan selalu bermasalah. Terutama di dalam laku atau di dalam berspiritual. Kenapa? Kalau meremehkan hidup kita sendiri, di dalam laku kita akan mengalami masalah, di dalam spiritual kita akan mengalami masalah. Karena laku atau spiritual itu tujuannya ke Tuhan. Lah, yang mengetahui Tuhan itu adalah ruh Tuhan.
Yang mengetahui Tuhan itu adalah hidup kita. Selain hidup kita, selain ruh Tuhan, tidak akan bisa tahu Tuhan. Jadi selama kita meremehkan hidup kita, tidak akan pernah kita bisa mengenal Tuhan. Ini poin pertama. Hidup kita memang bodoh, tapi dia amat sangat kuasa. Kekuasaannya, kalau Tuhan itu maha kuasa, berarti hidup kita juga sama, maha kuasa. Karena hidup kita adalah ruh Tuhan. Lah kalau Tuhannya itu tadi maha kuasa, berarti ruhnya juga maha kuasa kan? Namun ruh Tuhan atau hidup yang ada di dalam diri kita ini bodoh, super bodoh. Sebodoh apapun hidup kita, yang tak lain dan tak bukan adalah ruh Tuhan itu, jangan remehkan dia. Karena sebodoh apapun dia berkuasa atas diri kita. Bentuk bodohnya di mana? Bentuk bodohnya, diajak berbohong, dia mau. Diajak nipu, diajak mencuri, diajak memfitnah, diajak membuli, mau. Bahkan diajak membunuh, dia tetap mau tanpa protes, tanpa menolak. Itu bentuk kebodohan hidup. Hidup kita menjadi bodoh karena dia sangat mencintai diri kita, mengasihi diri kita, menyayangi diri kita. Sebab karena itu, demi cinta kasih sayangnya kepada diri kita, dia diajak apapun, tidak protes. Cocok tidak cocok, kita tetap diantar untuk melakukannya. Jadi kebodohannya itu dikarenakan mencintai diri kita, mengasihi diri kita, menyayangi diri kita. Jadi bodohnya itu bukan karena bodoh apa, bukan. Kebodohannya itu dikarenakan mencintai diri kita, mengasihi diri kita, menyayangi diri kita. Sebab karena itu, suka tidak suka, cocok tidak cocok, baik atau buruk, dia tetap setia mengantarkan kita ke sesuatu hal untuk melakukan suatu hal. Jadi jangan dikarenakan hidup kita itu mencintai, mengasihi, menyayangi diri kita, lalu kita mempermainkan hidup kita. Hidup kita ini sangat kuasa karena sang empunya tersebut maha kuasa. Karena hidup kita adalah ruh Tuhan, berarti kalau Tuhan itu maha kuasa, berarti ruhnya Tuhan juga maha kuasa. Karena ruhnya Tuhan ini ya Tuhan itu sendiri. Bentuk kuasanya di mana? Bentuk kuasanya seganteng apapun, secantik apapun, sekaya apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, sekuasa apapun, setinggi apapun jabatannya, kalau ditinggal hidupnya jadi mayat. Lah, yang namanya manusia hidup kalau sudah jadi mayat ini sudah nggak ada harganya.
Lah yang namanya manusia kalau sudah menjadi mayat ini sudah nggak ada harganya. Ganteng kaya ngopo, ayuno kaya ngopo, sugih kaya ngopo, setia kaya ngopo, tetap harus dikubur atau dibakar. Sama sekali nggak ada harganya. Poin yang kedua, manusia hidup itu berasal dari suci. Berbahan suci, dicipta dengan suci, didesain atau dirancang untuk suci, dan harus kembali kepada suci. Karena itu manusia hidup ada di dunia ini. Jadi disadari atau tidak disadari, tidak peduli itu seorang putra kekudangane Rama atau seorang pelaku spiritual atau orang awam sekalipun, sesungguhnya sedang mencari suci. Apapun yang dilakukan di dunia ini, sesungguhnya dia sedang mencari suci. Hanya saja bagi yang masih awam tidak tahu kalau dia sedang mencari suci dan belum mengerti caranya, tekniknya mencari suci yang baik dan tepat itu bagaimana dan seperti apa. Saya ulang, poin kedua, manusia berasal dari suci, berbahan suci, dicipta dengan suci, didesain atau dirancang untuk suci, dan diharuskan kembali kepada suci. Sebab karena itu manusia diturunkan ke dunia ini sebagai khalifah atau sebagai utusan, diutus untuk mencari suci dan diharuskan kembali kepada suci yang menjadi asal usulnya. Karena sebab itu jangan sekali-kali mengotori diri panjenengan sendiri. Jangan sekali-kali menodai diri panjenengan sendiri. Jangan sekali-kali menyesatkan diri panjenengan sendiri. Jangan sekali-kali menjerumuskan diri panjenengan sendiri. Karena diri panjenengan adalah berasal dari suci, berbahan suci, dicipta dengan suci, didesain atau dirancang untuk suci, dan diharuskan kembali kepada suci yang menjadi asal usulnya. Selama panjenengan mengotori diri panjenengan sendiri, menodai diri panjenengan sendiri, menyesatkan diri panjenengan sendiri, menjerumuskan diri panjenengan sendiri, sampai kapanpun panjenengan tidak akan pernah bertemu dengan suci, apalagi kembali kepada suci. Poin yang ketiga,
wujud kita, tubuh kita atau jasad kita ini berbahan dasar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Wujud kita ini, jasad kita ini, tubuh kita ini, tidak peduli itu laki-laki, perempuan atau banci, jelek atau bagus, cantik atau jelek, tampan atau jelek, semuanya sama, berbahan dasar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Dan tubuh kita ini, jasad kita ini yang berbahan dasar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan merupakan manusia generasi ketiga setelah Adam dan Hawa. Bahan dasar tubuh kita itu berbeda dengan bahan dasarnya Adam, berbeda juga dengan bahan dasarnya Hawa. Manusia generasi pertama adalah kakek kita Adam. Tubuh kakek kita Adam berbahan dasar dari tanah pilihan. Dalam bahasa sederhana, Tuhan mengambil tanah pilihan, kemudian dicipta menjadi tubuhnya kakek kita Adam yang menjadi manusia generasi pertama. Setelah tanah pilihan dibentuk menjadi tubuh, kemudian dibekali wahyu pancagaib. Tersebut 4 anasir dan hidup. Manusia generasi kedua yaitu Hawa yang menjadi pasangan kakek kita Adam. Nenek moyang Hawa tubuhnya berbahan dasar berbeda dengan kakek moyang kita Adam. Kalau bahan dasar tubuh dari kakek moyang Adam kita adalah tanah pilihan, sedangkan nenek moyang Hawa kita tubuhnya berbahan dasar dari tulang rusuknya kakek moyang Adam kita. Itu adalah manusia generasi pertama dan manusia generasi kedua. Sedangkan kita termasuk manusia generasi ketiga. Lah, manusia generasi ketiga ini berbahan berbeda, tidak sama maksudnya dengan bahan dasar kakek moyang Adam kita dan nenek moyang Hawa kita. Setelah manusia generasi pertama dan kedua ini tercipta dengan kesempurnaan, langkah selanjutnya, dengan waktu yang tidak sebentar, Tuhan menitipkan cinta kasih sayang kepada kakek moyang kita Adam. Dalam jangka waktu yang tidak sebentar juga, kemudian Tuhan menitipkan cinta kasih sayangnya kepada nenek moyang Hawa kita. Berselang waktu yang teramat lama juga, kemudian Tuhan kita menggerakkan kesadaran rasa cinta kasih sayangnya yang dititipkan kepada kakek moyang kita Adam. Kemudian menggerakkan juga kesadaran rasa cinta kasih sayangnya yang dititipkan kepada nenek moyang Hawa kita.
Kemudian kedua, kesadaran rasa cinta kasih sayang ini dimanunggalkan. Lalu lahirlah kita, terciptalah kita, yang kemudian dibekali sama, yaitu wahyu pancagaib, 4 anasir dan hidup. Dengan itu maka disimpulkan, kita sebagai manusia generasi ketiga, tubuhnya berbahan dasar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan, bukan dari tanah seperti bahan dasar tubuhnya kakek moyang kita Adam, juga tidak berbahan dasar dari tulang rusuk seperti bahan tubuhnya kakek nenek moyang kita Hawa. Nah, kalau bahan dasar tubuh kita, yaitu kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan ini, sampai lupa, sampai tidak tahu, ya selama itu tidak tahu diri, nggak punya malu, nggak punya moral, dan lain sebagainya. Poin yang keempat, adalah tentang wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Seluruh putra kekudangane Rama, tidak terkecuali para pelaku spiritual, bahkan orang awam sekalipun, harus tahu bahwa wahyu pancagaib adalah wahyu pertama yang turun ke dunia, wahyu tertua. Sebelum wahyu-wahyu lainnya diturunkan ke dunia, wahyu pancagaib ini diturunkan lebih dulu sebagai penggerak manusia. Sedangkan penerima pertamanya adalah kakek moyang kita Adam. Penerima keduanya adalah nenek moyang kita Hawa. Sedangkan penerima ketiganya yaitu diri kita sendiri. Lalu apa sebenarnya wahyu pancagaib itu? Tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, yang menjadi isi dari tubuh kita atau wujud kita atau jasad kita, yang selama ini menggerakkan kita, menggerakkan kita. Tanpa adanya wahyu pancagaib di dalam diri kita, yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, kita adalah mayat, kita adalah bangkai yang hanya layak untuk dikubur atau dibakar. Poin yang kelima adalah poin yang terakhir, yang merupakan poin paling utama, poin paling penting setelah 4 poin yang sudah saya informasikan tadi, adalah tentang Tuhan itu sendiri. Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan.
Artinya yang dimaksud Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dengan pikiran otak kita. Siapapun dia, tidak peduli itu putra kekudangane Romo atau pelaku spiritual, bahkan ahli spiritual sekalipun, tidak akan pernah otaknya bisa menjangkau yang disebut Tuhan. Kalau otak manusia bisa menjangkau Tuhan, berarti itu bukan Tuhan yang dijangkau, tapi halusinasinya sendiri, hayalannya sendiri. Kalau Tuhan yang asli, Tuhan yang sesungguhnya, tidak ada satupun otak makhluk yang bisa menjangkaunya. Poin yang kelima adalah poin terakhir dan poin paling penting serta paling utama adalah tentang Tuhan itu sendiri. Lah, yang dimaksud Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Artinya otak kita secerdas dan sehebat apapun tidak akan pernah bisa menjangkau Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir atau membayangkan Tuhan itu seperti ini, seperti itu, seperti bla 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 bla. Karena apapun itu tidak akan pernah sama dengan yang disebut Tuhan. Jadi jangan pernah coba-coba mengira-ngira, membayangkan, berhayal tentang Tuhan, karena itu hanya percuma belaka. Sebab otak kita tidak akan mampu memikirkan tentang Tuhan, apalagi menjangkau Tuhan. Sebab Tuhan adalah maha segalanya. Namun Tuhan yang dimaksud Tuhan ini ingin dikenal oleh makhluk yang diciptakannya. Namun betapapun Tuhan yang saya maksud tadi, dia ingin dikenal oleh seluruh makhluknya, terutama manusia. Sebab karena itu Tuhan menciptakan manusia, dikarenakan Tuhan ingin dikenal oleh makhluknya. Betapapun Tuhan yang sudah saya sampaikan tadi, dan betapapun otak makhluk terutama manusia tidak akan pernah bisa menjangkau Tuhan, namun Tuhan ingin dikenal oleh makhluknya, ingin dikenal oleh manusia. Dikarenakan Tuhan ingin dikenal, maka Tuhan meletakkan 3 singgasananya di dalam diri manusia. Dikarenakan Tuhan ingin dikenal oleh makhluknya, maka Tuhan meletakkan 3 singgasananya di dalam diri setiap manusia. Itulah maksud tujuannya Tuhan menciptakan manusia, agar manusia itu bisa mengenal yang disebut Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dijangkau dengan pikiran manusia, maka Tuhan memberi jalan, yaitu meletakkan 3 singgasananya di dalam diri manusia itu sendiri. Apakah 3 singgasana Tuhan yang diletakkan di dalam diri manusia itu? Tak lain dan tak bukan adalah otak kita sendiri,
atau pikiran, hati kita sendiri atau batin, kelamin kita sendiri atau syahwat. Otak, hati, kelamin secara spiritual ini disebut sebagai Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas atau Maqdis. Setiap manusia hidup, terutama putra kekudangane Romo dan seluruh pelaku spiritual, bahkan orang awam sekalipun, jika sampai mengetahui 5 poin yang sudah saya sampaikan ini, sangat mustahil dia melakukan keburukan dalam bentuk apapun.